Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Selmi Putri, NIM 2101674. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran berbasis proyek atau Project-based learning. Halo, I am Fauzia Selmi Putri, NIM 2101674, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Concept project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang dipergunakan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Adapun beberapa keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. 4. Meningkatkan kolaborasi. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. 6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Adapun kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. 4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 5. Peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 6. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 7. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Langkah-langkah operasional. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Menyusun perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Evaluasi pengalaman. 5. Menguji hasil. 6. Monitoring. Sistem penilaian. Adapun beberapa sistem penilaian dari pembelajaran berbasis proyek. 1. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. 2. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan,
kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Pada penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. 2. Relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. 3. Keaslian, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.